Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat hari Natal. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita akan membacakan secara silih berganti. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca silih berganti. Saya membaca yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tadi malam kita sudah merenungkan, kita belajar tentang bagian ini, ya. Nah, saya ingin sedikit mengulang apa yang saya sampaikan tadi malam, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan, mempelajari akan Alkitab, Bapak Ibu, pada bab pertama dalam kitab Matius ini, Matius memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan Yesus anak Allah, ya. Kalau kita melihat kepada pasal yang pertama dalam kitab Injil Matius, Matius ingin menjelaskan kepada setiap kita, ya, memperkenalkan kepada setiap kita tentang Yesus sebagai anak Daud, dan dia juga adalah anak Allah. Nah, di dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu, Matius memperkenalkan tentang tugasnya. Ya, apa yang disampaikan di situ? Yesus menawarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang diwakili oleh orang-orang Majus. Di mana orang Majus ini tertarik dengan dengan pribadi daripada Yesus sebagai raja. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Matius ini, ya, satu-satunya yang mencatat peristiwa ini, itu menunjukkan sebuah perbedaan sikap, Bapak Ibu, antara orang bijaksana non-Yahudi, ya, yang mengadakan perjalanan jauh melihat Yesus, tetapi berbeda dengan pejabat Yahudi yang tidak melakukan apa-apa ketika Yesus lahir. Ya, dengan kata seperti ini, orang yang bukan Yahudi, orang yang belum mengenal tentang siapa Yesus, dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, ya. Tetapi notabene, orang yang dikatakan pejabat daripada orang Yahudi itu tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai orang di luar sana, Bapak Ibu, ketika menyambut Natal sangat antusias, tapi kita orang Kristen sendiri tidak ada kegairahan. Itu kira-kira seperti itu. Ini orang yang tidak mengenal Allah.
orang Majus ini, tetapi sangat antusias, sangat semangat untuk mencari Yesus, untuk menyembah Yesus. Tapi orang-orang Yahudi sendiri tidak melakukan apa-apa. Ini yang saya katakan, Matius mengungkapkan tentang sebuah perbedaan sikap antara orang non-Yahudi, ya, orang Majus ini dengan orang-orang Yahudi. Dikatakan orang Majus ini adalah orang filsuf, ya. Dia dari Persia. Persia sekarang itu Iran seperti itu. Ya. Orang Iran. Ya. Kalau boleh kita bahasakan, orang Iran saja itu semangat untuk datang mencari Yesus. Tapi orang-orang Yahudi sendiri tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Makanya dikatakan, kenapa kita perlu belajar merefleksikan kehidupan kita seperti orang-orang Majus. Ya, Bapak Ibu, tadi malam saya sudah ungkapkan tentang apa ya? Tentang sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Dia tidak mengerti sebuah tantangan kesukaran dalam perjalanannya untuk menempuh, ya, untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dia kerjakan begitu luar biasa. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi sesuatu pelajaran yang harus kita belajar untuk menghidupi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam bagian ini saya ingin menyoroti tentang apa yang dilakukan Herodes dengan orang Majus. Ya, kita tahu orang Majus ini ketika dia berangkat menuju ke Bethlehem, Bapak Ibu, ya, yang menuntun dia adalah bintang. Ya, bintang yang membawa dia, yang menuntun mereka sampai dia ketemu dengan bayi Yesus. Nah, ada yang menarik dalam bagian itu, Bapak Ibu. Dia katakan kepada Herodes, ketika orang Majus bertemu dengan Herodes, Bapak Ibu, di sana dikatakan Herodes sedang mencari tentang informasi di mana Yesus dilahirkan. Mesias akan dilahirkan. Herodes dia berkata, nanti kalau sudah saya mendengar, saya tahu di mana tempatnya, ya. Dia akan pergi ke sana. Dia akan menyembah bayi Yesus. Tetapi perkataannya adalah perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, ya. Herodes ingin membunuh daripada Yesus. Tidak dengan tujuan datang menyembah Yesus, tetapi dia ingin untuk membunuh bayi Yesus. Bapak Ibu, itu sebuah contoh yang negatif, sebuah respon yang negatif, ya. Apa yang dilakukan orang-orang Herodes. Tetapi berbeda dengan respon daripada orang-orang Majus di sini. Itu yang tadi saya katakan. Orang Iran saja, orang Majus saja, itu sangat antusias, sangat semangat. Tetapi orang Yahudi, jangan sampai orang kita Kristen saja, Natal itu tidak membawa sesuatu yang menyukakan akan hati kita. Harus bilang, nanti orang Majus, kalau engkau sudah ketemu dengan bayi Yesus, kasih tahu saya. Beritahu saya akan datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, orang Majus ini sungguh-sungguh luar biasa, ya.
Apa sebenarnya hal yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, Bapak, pada malam hari ini? Ya. Ketika orang Majus sudah ketemu dengan Yesus, walaupun tadi dikatakan, nanti kalau ketemu dengan bayi Yesus, datang lagi ke tempatku, beritahu aku, nanti aku akan datang ke sana. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sana, orang Majus memberikan persembahan yang terbaik, ya, memberikan persembahan yang terbaik, ya, emas, kemenyan, dan mur. Mereka menyembah Yesus, selalu membuka harta bendanya, kemudian akan memberikan sebuah persembahan kepadanya. Bapak Ibu, sebagai seringkali, ya, kita ini sebagai manusia hanya menyembah harta benda, ya. Seringkali kita sebagai manusia hanya menyembah harta benda, uang, atau benda-benda yang dapat dibeli dengan uang menjadi fokus kehidupan kita. Ketika kita menyembah harta, ya, ketika kita menyembah benda, Bapak Ibu, kita tidak akan mempunyai hati, ya, untuk Yesus. Kita tidak akan punya hati untuk orang lain. Kalau kau menyembah uang, ya, kalau itu yang menjadi fokus kehidupanmu, uang dan harta, maka dikatakan kita tidak akan mempunyai hati untuk Yesus. Kita tidak akan mempunyai hati untuk orang lain. Ya. Nah, menyembah Yesus itu membebaskan kita untuk terfokus, ya, tidak pada materi, tidak pada harta benda, ya. Dan semuanya itu tidak kemudian mencengkeram kita, tidak mengungkung akan kehidupan kita. Pasti kita akan menemukan sebuah sukacita, ya. Ketika kita melayani Yesus, kita dengan sukarela kita bisa memberikan harta kita kepadanya sebagai sebuah persembahan. Bapak Ibu masih ingat dengan orang-orang muda yang kaya? Ya. Guru, bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal? Dia bilang, lakukanlah perintah Tuhan. Perintah yang mana? 10 hukum Tuhan. Ya, hormatilah Tuhanmu dan sebagai hormati ibumu dan sebagainya. Tapi dikatakan apa? Semuanya sudah. Kemudian Yesus berkata kepada orang muda ini, sekarang ada satu hal yang kurang dalam kehidupanmu, apa itu? Juallah harta bendamu dan bagikan kepada orang-orang. Ketika mendengarkan itu, apa yang terjadi, Bapak rasanya? Sedih. Nah, nangis. Ya. Bapak Ibu sebuah contoh, ya. Sebab itu Bapak Ibu renungkan baik-baik. Hanya mengenal Yesus itu tidak cukup. Mengenal Yesus saja itu tidak cukup. Mereka yang mengakui keajaiban kelahirannya, namun tidak menyerahkan hidupnya kepadanya, itu seperti Raja Herodes. Ya. Tidak ubahnya kita seperti Raja Herodes. Kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, maka sama seperti kita adalah Raja Herodes. Hendaklah dengan penuh sukacita kita merendahkan diri, kita menyembah, menyambut Dia, bukan hanya sebagai juru selamat, namun sebagai Tuhan atas hidup kita dan segala yang kita miliki. Bapak Ibu, apa pesan yang penting daripada bagian ini? Khususnya di dalam ayat yang ke-12. Ya, maka pulanglah, dikatakan di situ, ya. Maka pulanglah mereka. Apa dikatakan? Maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. 3 pesan bagi setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi. Apakah orang Majus ini menyadari tentang rencana Herodes? Tidak, dia tidak menyadari apa yang ada dalam pikiran Raja Herodes. Ya,
Dia katakan, kasih tahu saya nanti kalau sudah ketemu, saya akan menyembah kepada Yesus. Omongannya seperti itu. Tetapi di baliknya tidak, ya. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, mereka mungkin berencana untuk langsung kembali ke Herodes dan memberitahu tentang keberadaan Herodes. Boleh dikatakan mungkin orang Iran ini, orang Majus ini polos. Ya nanti kalau saya tahu sudah ketemu, saya akan kembali, saya akan sampaikan kepada Raja Herodes. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kisah ini, Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Majus ini, ya, itu dengan mimpi. Saya dikatakan ya, mimpi. Diberitahu supaya nanti kalau sudah ketemu jangan ulang lagi, jangan balik lagi. Ya, jangan balik lagi. Bapak Ibu, apa yang menarik di situ? Ternyata apa yang menjadi perintah daripada Allah dalam mimpi itu sungguh-sungguh dikerjakan, sungguh-sungguh ditaati. Ya. Dia tidak menghiraukan apa yang menjadi mimpi pesan tadi. Ya. Orang-orang Majus melakukan hal seperti itu. Dia tidak mengabaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dia tidak melupakan apa yang menjadi sesuatu petunjuk bagi orang ini. Orang Majus ini adalah orang yang taat. Ya. Orang Majus ini adalah orang yang berani. Bapak Ibu, coba perhatikan. Mereka ini, ya, mereka sudah dituntun oleh Tuhan melalui bintang petunjuk tadi. Bahkan kemudian setelah bertemu dengan bayi Yesus, ya, Tuhan berbicara lagi melalui mimpi seperti itu. Ya. Dan dia dilarang untuk bertemu dengan Herodes. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau dia sampai tidak menyampaikan kepada apa yang dia tahu kepada Raja Herodes, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sebuah ancaman. Bisa saja orang Majus ini dibunuh. Ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Raja Herodes terhadap orang ini. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat sebuah ketaatan, ya, untuk mematuhi sebuah peringatan yang diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada mereka. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan Yerusalem, ya. Mereka tidak kembali kepada istana Raja Herodes. Bapak Ibu, dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang berani. Ya. Apakah kita orang-orang yang seperti itu? Apakah kita adalah orang-orang yang taat ketika Tuhan sudah memberikan sebuah petunjuk? Tuhan sudah memberikan sebuah nasihat dalam kehidupan kita. Apakah kita taati? Apakah kita berani untuk melakukan seperti itu? Itu menjadi sebuah persoalan yang lain. Kenapa selalu kita diminta? Kenapa orang Majus itu ditulis oleh Matius? Kenapa diceritakan salah satu dalam kitab Injil Matius? Ya, kisah ini hanya diceritakan dalam Injil Matius. Ada sebuah pesan yang mengajarkan kepada setiap kita. Ya, mari kita mentaati, mari kita berani. Ya, apa yang sudah menjadi arahan daripada Tuhan, yang sepertinya mungkin tidak masuk akal dalam kehidupan kita, dalam logika kita. Gak usah habis lama-lama kita mikir,
mari kita kerjakan. Ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ada sebuah keyakinan bagi orang-orang Majus. Kalau Tuhan sudah membawa dia dari negeri Iran, ya dari Persia, sampai kepada Bethlehem, kepada Yerusalem, sampai di sana hanya karena sebuah petunjuk bintang. Bapak Ibu, maka pasti dia akan percaya nantinya ketika dia pulang, Bapak Ibu, maka orang-orang Majus pun juga akan dituntun sama Tuhan. Sehingga mereka lebih mendengarkan apa yang menjadi katanya Tuhan daripada katanya manusia. Sekalipun dia adalah seorang raja. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali keadaan banyak berbicara kepada kita. Dan kita menjadi takut. Walaupun Tuhan berkata, engkau jangan takut, ya, engkau jangan cemas, engkau jangan khawatir. Aku Allah yang Immanuel. Tetapi Bapak Ibu, seringkali faktanya dalam kehidupan kita, kehidupan kita lebih difokuskan hanya kepada situasi kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ke depan di tahun 2023 Bapak Ibu. Adakah sebuah keyakinan, ada sebuah ketaatan, ya? Adakah sebuah keberanian yang Bapak Ibu belajar dari kehidupan orang-orang Majus di sini? Kalau orang Majus dituntun dengan petunjuk yang daripada Tuhan, dan dia ketemu, ya, Bapak Ibu, saya berharap itu juga yang akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Mari jangan pernah kita ragukan, ya, apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita kerjakan saja, mari kita lakukan saja apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Nah, orang Majus ini Bapak Ibu, dia sungguh orang yang taat, orang yang setia kepada perintah Tuhan. Berangkat dipimpin, pulang pasti dipimpin. Tahun 2022 kita disertai Tuhan. Tuhan menjaga kita. Biarlah di tahun nanti yang baru kita punya keyakinan yang sama. Amin. Seperti orang Majus. Ya. Perjumpaan dengan Yesus itu merupakan separuh perjalanan. Perjumpaan kita dengan Yesus itu belum final. Masih separuh perjalanan kita. Ya. Sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kepada setiap kita, jangan sampai kita tidak boleh berhenti untuk terus melakukannya. Ya. Sampai pada kesudahan akan kehidupan kita. Kalau Tuhan kita setia, Bapak Ibu, mari kita belajar juga setia. Ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya dan sebelumnya, Tuhan selalu menuntun kita. Percaya, kita bisa melewati dari tahun ke tahun, bahkan di tahun 2022 Bapak Ibu. Kesetiaan, ketaatan itu perlu yang kita bangun, yang kita hidup. Belajarlah kepada orang Majus. Dia berani, dia taat, dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang terakhir, dikatakan apa? Mereka pulang melalui jalan yang lain. Ya, mereka pulang melalui jalan yang lain. Di ayat 12 Bapak Ibu dikatakan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, kalau kita pergi, jalannya selalu sama ya. Betul ya? Kalau kita ke gereja, ya dari sana ke sini, kira-kira begitu kan. Kita tidak mencoba dengan jalan yang lain.
Walaupun Bapak Ibu tidak dituliskan secara gamblang di dalam Alkitab tentang bagaimana cara orang Majus ini pulang, ya, tetapi dia menggunakan jalan yang lain, ya. Bapak sebenarnya ada banyak kisah, ya, yang menginspirasi. Ada seorang karyawan begitu. Dia bekerja di satu perusahaan. Kemudian kalau dia datang ke rumah, selalu dia memberitakan sesuatu yang baik, kira-kira begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, nah Bapak ini kemudian terjadi di perusahaannya, dia di PHK, ya. Kenapa? Alasannya dia lulusannya hanya tamat SD. Dia tamat SD. Akhirnya apa? Ketika dia pulang Bapak Ibu, dia pulang tidak melalui jalan yang biasa. Ya. Dia jalan mengambil arah yang jauh. Ya, yang sangat jauh seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketika di tengah perjalanan Bapak Ibu, tidak ditemukan ketika dia haus, tidak ketemukan ada orang yang berjualan air. Ya. Dia ketemu di sini, tidak ada pingin beli, tidak ada. Ketemu di sini, tidak ada yang beli air. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika dia pulang ditanya, ya, gimana Pak? Dia bilang ada berita sukacita dan ada berita duka cita. Berita duka citanya apa? Saya di PHK. Berita sukacitanya apa? Dia akan membuka warung, kedai di tempat jalan-jalan yang dia temui. Singkat cerita, akhirnya orang ini menjadi pengusaha. Ya. Dia bilang apa? Dia bersyukur. Kalau dia tidak di PHK, maka dia tidak akan menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena ternyata ini sebuah fakta, ini bukan sebuah ilusi. Ini sebuah fakta Bapak Ibu ya. Itu terjadi karena seperti itu. Karena dia keliling seperti itu, akhirnya dia punya warung, punya kedai yang begitu luar biasa banyak. Sehingga dia sukses karena di PHK. Karena dia mengambil sebuah jalan yang lain. Bapak, dalam kehidupan kita kadang-kala kita hanya mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa, yang normal saja. Kita selalu senangnya hidup dalam zona yang nyaman. Setuju? Setuju? Ya. Bapak Ibu perhatikan, dengarkan baik-baik. Saya akan menutup renungan saya tidak ingin perpanjang. Ini hal yang penting, saya ingin mengajak bersama-sama. Kalau kita ingin Bapak Ibu, ya perhatikan, kalau kita ingin ya mendapatkan hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu di kemudian hari, kalau kita tetap lakukan yang sama, dengar, kalau kita melakukan sesuatu yang sama, Bapak Ibu, engkau sampai engkau mati akan sama hasilnya. Ya. Kalau engkau ingin melakukan sesuatu, kalau engkau melakukan sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu, pasti ada sesuatu terobosan, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Kalau kekristenan kita sama, ya, hanya begini selamanya kita akan begini, kira-kira begitu loh. Walaupun di sini ada doa terobosan, ya kan? Tapi pola kita masih sama, ya. Kita tidak coba berani sesuatu yang seperti yang lain seperti itu. Waktu kita ulang tahun gereja yang ke-25 Bapak Ibu, ada sedikit musyawarah, diskusi.
Pak, bagaimana nanti kalau kita membuat acara di sini dan yang diundang 150 orang? Bagaimana kira-kira nanti reaksi masyarakat? Ya. Apa tidak lebih baik kita pergi keluar saja, Pak, supaya kita aman? Ya. Ada usul yang begitu. Saya bilang tidak. Kita harus mengerjakan di sini. Kita akan melakukan di sini. Coba kita ingin lihat apa yang akan terjadi ketika kita mengundang 150 orang di tempat ini. Dan hari ini kalau kita Natal, ya, Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dari semenjak berapa tahun, 2001 kalau nggak salah, Natal hampir di Puri ini sudah tidak ada bunyi-bunyi Natal. Punguan-punguan kita sudah tidak pernah Natalan lagi, tidak sebelum-belumnya. Ya mungkin karena Covid kita tidak Natalan. Tapi semenjak ada sebuah kerusuhan di gereja di sini, Bapak Ibu, hampir sudah tidak akan pernah Natal. Dan hari ini pun saya tidak mendengar ada Natal di punguan kita yang ada di Puri. Saya belum mendengar. Ya. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, lakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Kekristenanmu juga sama. Kalau kekristenannya sama seperti itu, tidak ada sesuatu yang bisa membedakan seperti itu. Ya. Apa yang dikatakan orang tentang sebuah kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, Bapak Ibu, tidak kita mengalami. Kenapa? Kira kita hanya ada dalam zona nyaman kita. Kita tidak berani untuk menempuh, untuk melakukan perjalanan yang lain dalam kehidupan kita. Apakah kekristenan kita akan seperti ini? Apakah kita hanya seperti kalau seorang penonton hanya ya begini sajalah kekristenannya? Tidak. Ya silakan. Kalau kita tidak berani, ya, melakukan sesuatu yang lain, Bapak Ibu, yang berbeda, maka kita akan sama di tahun-tahun yang kita jalani. Inilah yang menjadi sebuah penggambaran daripada orang-orang Majus ini. Dia adalah orang yang berani. Apakah dia tahu jalan? Apakah dia tahu jalan pulangnya? Apa yang terjadi? Dia tidak tahu. Tetapi ketika Allah berbicara melalui mimpi, dia berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Perjalanannya berbeda, tidak seperti yang dahulu. Ya. Bisa jadi anak-anak kita KCP saja nggak tahu. Ya. ATM saja ada orang yang tidak tahu. Oh, ini ya Kerawang ya. Kenapa? Lempeng. Setiap itu yang dilewati. Oh, ada di sini. Ada soto janda di sini ya. Oh, di sini ada bakso apa namanya begitu? Beranak. Kita lempeng. Kita tidak pernah mencoba tahu tentang orang lain. Kadang-kadang orang bilang, Pak Pendeta tahu di tempat ini. Ya. Saya selalu kemana jalan saya bisa tidak hal sesuatu yang sama. Kemarin waktu ke Tangerang saya juga mau diantar adik pulang, mau ke tol. Saya bilang nggak usah. Saya ingin lewat jalan yang lain. Terserah ini mapnya mau bawa kemana saja, saya tidak akan protes. Saya ingin tahu darah ini seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu menginspirasi. Oh, ternyata di sini kalau saya jualan bensin ini laku. Oh, kalau di sini saya membuat tambal ban di sini laku. Ya lewatnya lempeng saja. Pengusaha tadi itu sebuah kesaksian yang benar-benar itu terjadi. Bapak kasih Tuhan, mari kita berani, ya, dengan jalan yang lain yang dilakukan seperti orang Majus. Dan tidak banyak orang untuk mau
melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya di zona yang nyaman. Sudahlah Pak, saya jadi orang Kristen ya begini-begini saja. Ya monggo. Ya. Untuk diajak Pak Pendeta, kita nanti tahun depan, saya bilang begitu sama saya sama jemaat. Nanti tahun depan saya bilang di sini kalau nggak ada laptopnya mati semua ini. Saya bilang begitu ya. Bapak Ibu, kalau kita tidak berani, aduh Pak, bagaimana Pak? Nanti saya kurang. Ya. Dari dulu ngomongnya kurang, nggak pernah ngomong lebih seperti itu. Dari nggak COVID sampai sekarang selalu bicara kita adalah kurang. Tidak berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Hari inilah yang kita kerjakan. Kita mengerjakan sesuatu yang berbeda. Ya. Kita melihat ternyata Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Mari sekali lagi Bapak Ibu lakukan sesuatu yang berbeda. Seperti orang kalau engkau ingin mendapatkan sebuah terobosan yang baru, jangan jadi orang Kristen yang melakukan biasa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.